Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dengan kami lagi di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyuguhkan satu cerita horor atau lebih tepatnya obrolan horor ya. Betul. Ya, semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia, tentunya kami harapkan seperti itu. Seperti malam yang lalu, ini masih saya bersama dengan yang habis minum tadi kopi, Mas Wandu, atau saya biasa menyebutnya Mas Warmo, dan juga Mas Jalu. Mas Jalu. Apa ya kemarin julukannya? MJP. MJP. Ya wis, karepe wis lah ya. Oke. MBG. Mas Warmo ganteng. MBG Mas Warmo ganteng. Baiklah. Langsung saja ke cerita. Sebuah cerita dari Mbak Yunita menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami oleh saudaranya. Saudaranya itu namanya Mas Ari, dan kejadiannya di tahun 2000 atau 2001 lah. Sudah cukup lama bro, sekarang aja 2000 Sekitar 25 tahun yang lalu. Iya, sudah lama sudah jadi Pak Ari sekarang. Ya, Sudah jadi Mbah Ari. sudah tua kayak kita sama. Jadi saat itu Ari harus dideportasi ke kampungnya di Semarang. Dideportasi apa ya? Emang dari mana? Dari Jakarta bro. Oh, tereliminasi. Degradasi. Ya banyak sih yang lainnya. Yang jelas saat itu Ari yang Mudik lah itu pulang kampung. dipulangkan paksa, yaitu sebagai hukuman oleh orang tuanya, karena saat itu Ari di Jakarta sana sebagai anak orang yang lumayan berada, Di kemudian kampungnya. di Jakarta sebagai ya kayak situ dulu lah, di Jakarta ikut terbawa oleh arus modernisasi dan pergaulan bebas. Asik, tawuran, ribut-ribut, mulai ada obat-obatan terlarang, minuman keras, narkotika lah, yang miras santika, iya. Kemudian wirawiri itu harus urusan sama konseling di sekolahan dan juga sama pihak terkait. Siapa pihak terkait? Ini orang tua aja. Orang tuanya dan juga langgeng bro. Polisi sering urusan seperti itu karena memang iya, mereka menyadari kesalahan orang tuanya, mungkin kan kurang perhatian, kurang ya banyak hal. Tapi kalau misalnya mau dibentuk di rumah di Jakarta sana ini cukup sulit. Ini harus dipulangkan ke kampung sebagai hukuman juga, biar ngangsu keweruh, ngangsu banyak nyari pemahaman pelajaran itu di rumah, di kampung bersama Mbak Kakung, Mbak Putri. Sama kakak dan anaknya. Iya, sama kakek dan akhirnya di kampung. Kampungnya itu di Semarang, di sebuah pedesaan kecil di Semarang juga nggak semuanya metropolis. Apalagi kan ada di sana. Ideta juga ada. Desa ya ada desa-desa di sana itu. Apalagi tahun 2000-an kan masih belum kayak sekarang ya. Kemudian dengan sangat terpaksa Mas Ari pun itu nggak bisa ditolerir saat itu, harus pulang. Kalau enggak, kamu itu saya coret dari daftar waris. Dicoret dari nama kakak. Iya, dicoret dari kakak namanya. Iya, makanya dia jadi adik. Harus pulang kampung. Mau nggak mau dia harus pulang kampung. Dan saat itu SMA dulu ya. SMA apa sudah SMU? SMA kayaknya sih. SMU ya. Tahun itu SMU. SMU kelas 2. Kemudian harus pindah sekolah di sana, tinggal di kampung bersama kakek dan neneknya. Tentu hal itu ya sangat membuat dia itu depresi juga. Suatu kaget, hal yang baru, yang biasanya itu rame di Jakarta, ya kan, kawan-kawan banyak, terus mau ngapain aja ya bebas. Dekat orang tua juga. Iya, dekat orang tua. Kalau di kampung sepi, banyakkan kebun, mall jauh, ya toh. Terus mau belanja apa juga warung pada jauh. Landscape-nya seperti itu di kampung, agak pegunungan, wilayah mana tahu deh, Semarang mana nggak diceritakan. Terus yang paling bikin nyebelin, ngomongnya itu nggak bisa. Ngomong Jawa itu nggak bisa. Ya nggak bisa, kan pun dari kecil dulu di Jakarta ya, jadi buat
pulang kampungnya makanya di kampung itu yang bahasa Semarang itu ya. iya ini sulit. ono ya susah. Akhirnya Karena itu bahasa sehari-hari mungkin waktu bahasa pengantar di rumah Prancis si Ari ini pakainya bahasa bukan Urdu. bahasa. Prancis. Iya Otomatis jadi ngomong bahasa Jawa ya susah. susah itu yang jadi dia itu ya sangat tertekan sebenarnya tapi harus dijalanin mau ndak mau. Kemudian karena saat itu dia masuk sekolah jam belajar mengajar apa ya itu sudah berlangsung sekitar 3 bulan kan dia harus nyusul Berarti harus pindah sekolah di intinya ya? pindah sekolah pindah sekali terus ya tadi kebanyakan guru-guru kalau menyampaikan tugas atau materi seling-selingnya itu sering pakai bahasa Jawa ini nggak paham susah gitu loh terus teman juga dia kan Anak baru lah itu. anak baru ya agak sombong juga nyebelin lah ya itu kan mau jadi anak baik niatnya mau berubah dia banyak hari-hari daripada mengenal anak baru terus sosialisasi sama yang lain dia lebih ke saya pengen ngejar pelajaran saya pengen ya setara sama yang lain akhirnya banyak nongkrong di perpustakaan di sana nongkrong aja sih baca sih enggak tiduran di perpustakaan. Nah kebetulan perpustakaan itu ini ada bangunan sendiri ya tapi saya dari bangunan sekolah artinya ya bangunan lama perpustakaan tersebut ini Ari ketika masuk pertama kali ke perpustakaan tersebut dia merasa ya lebay nggak lebay ini hawanya nggak enak mungkin ada banyak rak-rak buku dengan buku-buku yang lama gitu kan terus lembab lapuk bau rayap asik parah banget ya ya seperti itu dia nggak nyaman di situ dan nyatanya walaupun di kampung yang katanya orang-orang pada seneng baca sepi-sepi juga di situ cuman karena di perpustakaan ketika memang di Jakarta itu dikasih tahu sama konseling sama seseorang sama orang tuanya tentu ya itu sulit tapi nyatanya pas dikasih tahu sama Mbah Kakung terutama itu banyak nurutnya bro nggak tahu apa di katuranggane ya bisa jadi apa sama didoain nggak tahu dia nurut akhirnya di situ dia belajar benar-benar belajar buka mata pelajaran yang sekira-kira dia itu ketinggalan nah meskipun sepi kadang ada 1-2 siswa yang masuk berikut juga bertugas perpus gitu ya tapi kebanyakan itu saat jam istirahat atau jam kosong dia nggak ada guru misalnya dia ke perpus itu nggak ada sama sekali orang yang masuk ke situ hanya penjaga perpus mungkin iya bahkan hanya dia sendiri dan nggak ada yang jagain kan perpus sudah gede ngapain dijagain buku-bukunya tapi pada lari sendiri iya nah di situ tadinya itu ya rada males juga meskipun dia harus punya tekad yang kuat untuk bisa mengejar pelajaran ada tambahan dari materi yang ada di perpus kalau sekarang mah dari HP juga gampang kan nah itu dia itu mulai ada agak jengah agak bosan kebosanan itu mendadak hilang ketika ternyata di sana itu ada teman di perpustakaan tersebut itu perempuan cantik anak sekolah yang pakai OSIS ya sama ya itu seorang cewek Jawa gimana sih iya. Cantiknya cewek Jawa rambutnya lurus kulitnya langsat enak lah dipandang itu namanya Laras setelah saling pandang kadang-kadang ya buka buku gitu kan ngelihat ke sana lirik dia lagi ngelihat ke sini terus kayak getaran-getaran ada setrum iya terus akhirnya mau nggak mau saya laki-laki saya harus lebih dulu menyapa ya biasanya sih ladies first tapi untuk seperti ini kan lelaki harus yang menyapa duluan kemudian ternyata nyaman nyambung dan dari situlah si Laras itu banyak ngebimbing asik banyak ngasih tahu tentang sesuatu yang ada di sekolah di perpustakaan di sekolahan ini semua hal tentang budaya-budaya di kampung macam-macam halnya nggak cuma belajar masalah pelajaran tapi semua hal tentang Semarang tentang Jawa tentang unggah-ungguh macam-macam itu dari si Laras dan dari sering pertemuan itu terbersihlah atau tumbuhlah benih-benih itu yang terus jalaran sawah puling iya ngerti Jawa berarti ya iya mulai ada rasa lah di sana nah kebahagiaan itu seiring juga dengan rasa tertekan yang teramat sangat bro
Kenapa? Sesungguhnya kan ketika kita mendapatkan seorang perempuan dan dia perempuan sendiri, sama-sama sekolah, itu kan sebuah keindahan. Ini bukan tentang laras, tapi beberapa minggu dia di sekolahan tersebut, dia tuh merasa ada yang selalu memperhatikan si Ari. Dan itu bikin gak nyaman sama sekali. Dan itu bukan di sekolahan bro, tapi di depan sekolah seringnya. Di luar sekolah. Iya, jadi iya di luar area sekolah. Saat itu sering hujan karena musimnya bukan di November atau Desember, tapi sudah hampir memasuki itu kan. Musim Kadang hujan. juga ada Udah masuk hujan. musim hujan. Iya. Kalau misalnya dia keluar dari sekolah, itu sering ada sosok yang memperhatikan. Di depan sekolah itu memang jalan gede. Terus nanti di seberangnya itu ada warung. Warung itu biasa buat tongkrongan bocah-bocah sekolah. Warungnya depan sekolah. Iya, warung di depan sekolah. Jadi kantin kan di dalam. Itu di depan sekolah ada warung itu buat nongkrong-nongkrong. Dan di depan ya biasanya samping jalan itu kan ada ya kayak plesteran, trotoar gitu buat nongkrong-nongkrong bocah-bocah muda lah. Nah, dia seringnya meskipun di situ ramai orang, ada seorang tua, belum kakek-kakek sih, bisa dibilang ya umur-umur sekitar 50-an lebih. Setengah bayar. Tengah baya, orang bawahnya buaya lagi-lagi ya. Dia selalu memperhatikan, menatap Ari dengan tatapan yang bikin Ari itu nggak nyaman. Dan karena dia itu nggak kenal. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Itu nggak tahu itu sosok siapa, tapi munculnya itu di tempat-tempat yang nggak pas. Artinya kerumunan anak-anak gitu ya, pada tongkrongan OSIS semua misalnya, dia tuh nyempil di pojokan. Di antara mereka, cuma orang anak-anak yang nongkrong itu nggak lihat, nggak ngeh. Dan Kalaupun nggak juga ngapain juga. Tapi menurut Ari, karena dia semisterius itu, misalnya ini ada warung, bocah tongkrongan, dia kayak di sentongan bagian pojok sana yang agak gelap, suasana tadi rintik-rintik, kadang gelapnya mau hujan mendung, dia itu di sana. Dan karena kemarin dia itu ditatap oleh pria yang sama, lelaki tua itu dengan tatapan yang sama, ketika dia keluar dari sekolahan, dia nggak peduli lagi dengan tongkrongan anak-anak muda itu. Anak kampung lah, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi dia anak kampung, anak baru, belum pernah tawuran kayak gue di Jakarta. Paling seperti itu. Dan tapi dia langsung, jangan-jangan saya lagi diperhatikan seseorang, orang itu pasti lagi memperhatikan saya. Dan bener, dia tuh berdiri di sana dengan tatapan yang nggak ngenakin pokoknya. Berarti pas nengok dia memang ada. Dan kadang Ari ngeliat ke belakang, meskipun dia tahu dia mungkin orang terakhir yang keluar dari sekolah. Ya belakangnya sih banyak, mungkin anak-anak itu yang terakhir itu si Ari. Dia sempat ngeliat ke belakang, ya nggak ada siapa-siapa. Emang dia ngeliatin saya. Coba kalau misalnya saya udah lama di sini, lu anak muda gua cepet. Ya kan? Anak mana lu? Ngatain gue kayak gitu. Nggak suka. Kakak kan bingung, apalagi negara orang. Dan saat itu Ari lebih menyangka dia bukan orang. Karena semisterius itu bro. Muncul secara tiba-tiba, walaupun ya Ari melihat dia udah ada di situ. Apalagi dia tahu-tahu keluar dari tanah, dari lubang cacing, itu lebih serem lagi kan. Itu lebih ketahuan kalau itu serem. Iya. Itu kan nggak ketahuan munculnya dari mana. Tahu-tahu di sana dan lagi memperhatikan si Ari. Ari jadi bingung, nih orang niatnya apa. Lagi-lagi kalau anak muda mesti diajakin pet. Akhirnya udahlah. Ngapain dulu lihat gue lu? Iya, nggak diurusin sama si Ari, nggak diurusin. Kemudian dia kan orang punya ya, pakai sepeda motor. Yang lain itu banyakannya pakai sepeda, pakai angkot, sepeda. Enggak sih, sama aja, cuman dia akhirnya ngeloyor pulang. Nah, kejadian besoknya lagi sama, lelaki tua itu sering ketemu Ari dimanapun, enggak cuma di depan sekolah. Kadang-kadang yang namanya wong di kampung ya nggak betah di rumah, terus misalnya libur sekolah keluar di perempatan ada laki-laki itu. Dan yang aneh, bajunya nggak pernah ganti, posisi itu selalu pakai baju hitam, celananya komprang kayak orang dulu itu yang apa sih ya, di bawah lutut sih. Sana apa? Paksi ya. Selalu seperti itu. Iwan ya.
Jadi nggak cuma 1-2 kali, tapi sering kali ketemu sama orang tua tersebut dan bukan di wilayah sekolah. Kadang-kadang di perempatan daerah kerumunan yang ramai itu loh bro. Itu ya ketemu sama laki-laki itu dan posisinya dia juga lagi natap si Ari dengan tatapan yang aneh, dingin, seakan-akan memperhatikan, nggak suka atau apalah ya dari orang apa bukan. Iya, dan Ari itu makin gak enak kan, makin gak enak ini jangan-jangan makhluk apa, bukan orang nyamar-nyamar. Atau misalnya saya kan nggak pernah ada urusan sama orang tua, saya punya orang tua, bapak saya itu punya saudara itu semuanya perempuan dan dari ceritanya bapak, ceritanya yang kakung semua itu di kampung ya bersahaja. Bahkan orang-orang di sekelilingnya itu menganggap mbahnya itu kayak tetua desa gitu loh, dihormati, orangnya enak gitu kan, kayak nggak ada musuh lah. Kok ada seorang tua saya nggak kenal tapi selalu natap seperti itu. Nah setiap orang tua itu natap pasti jatuhnya buat si Ari langsung wudhu-wudhunya merinding semua lah. Si Arinya ini Ari ngerasain seperti itu. Ada ketakutan ya? Ada ketakutan yang berlebih dan penasaran ya. Dari tadi baik-baik aja, setelah ngeliat orang tersebut pasti langsung semuanya tuh. Iya dia takut, dia merinding. Dia ini pasti bukan orang wis lah. Dan entah urusannya sama siapa. Apa jangan-jangan saya itu pernah nyakitin orang di kampung, apa nabrak orang, apa nabrak cucunya dia, tapi saya nggak pernah kayak gitu. Ya lagi pula kan si Arif masih baru di situ. Ya akhirnya itu semua diceritakan sama mbahnya, Mbak Kakungnya, dan Mbak Kakung ngomong, nah itu cuman perasaan kamu aja. Kamu wong ganteng anak kota, ya beda sama anak kampung. Dinarsis-narsisin sama mbaknya ya. Mungkin lihat kamu kayak gitu ya, kayak bocah siapa sih orang ngerti butuhnya aku. Gitu. Kalau tahu butuhnya aku ya nggak berani lihat. Paling seperti nyamperin bawain jajan. Iya, tapi itu semua nggak memuaskan si Ari, hanya pelipur buat Ari sendiri. Dan Ari itu akhirnya ya kan bertetangga kan, mulai bertetangga terus kenal anak kampung samping rumah atau siapa, kadang bedil bareng nyari-nyari lingkungan sekitar. Iya, itu ngobrol-ngobrol. Oh, gawat kuwi. Langsung digituin. Anu nu. Bisa iton kuwi. Katen gimana? Oh, makhluk halus iso nyipat dadi apa wae katanya. Makhluk halus itu bisa berubah jadi apa aja. Kowe terancam kiri. Maksudnya kamu itu terancam, kamu mau ditarget. Kadang-kadang mereka itu memang ngambilnya orang baru. Ditakut-takutin orang baru gimana? Kamu kan bukan lahiran sini. Terkadang kalau yang baru di sini itu ngambilnya ngaduh, ngambilnya itu orang jauh. Misalnya apa? Kalau misalnya di kali ada orang lelep, itu pengalapan Berarti orang lelep itu seolah-olah korban doang. Ya korban itu kalau misalnya korban itu pasti orang jauh. Jarang. Ya sih mau. Kalau misalnya orang lelep di sini kali kita kan banyak kan orang jauh. Iya, bukan orang sini. Mungkin ya penalarannya orang jauh nggak tahu Medan. Akhirnya dalam nyemplung mungkin seperti itu. Tapi kalau di sisi goibnya katanya ya udah ada perjanjian sama orang lokal. Akhirnya ngambilnya kan orang jauh. Masih mending lah resikonya buat si goib tersebut. Jadi ngomongnya seperti itu. Waduh, berarti saya mau dia jelas gue aku terancam mikiri. Sambil rokok nih, sambil rokoknya diimbat. Nah gimana toh? Solusinya gimana toh? Saya harus gimana? Kadang-kadang ngomong masih gue, tapi kan gak enak. Masa gue udah di sini 2 minggu, masa ngomongnya gue disaya-sayain, aku pulau kadang seperti itu. Yo aku harap ngomong tuh angel yo, betengku anu sih kencot wong Prokerto Semarang ya luwe arep madang wong Prokerto Banyumas anu mie ayam sih mie ayam dulu baru mie ayam cerita lagi ternyata direkomendasikan oleh si Warto itu ke mie ayam yang paling enak ke tukang mie bukan ke mbah seorang spiritual diajak ke sana dan di sana diomongin lah semua cerita-ceritanya si Ari kalau saya itu ketemu sama orang tua yang misterius sekali tahu-tahu ngeliatin saya langsung dadusi bro. Dimandiin kembang diruat katanya biar
seperti ceritanya Warto itu. Jadi dia akan ditarget oleh yang boroso di lingkungan sekolah tersebut. Wis kan, wah tambah dia merinding dan tambah dia tuh nggak enak. Saya kok seperti ini. Mbak saya itu kata bapak yang di Jakarta, kata papa saya, papa dong di Jakarta atau papi. Mbak saya itu orang bisa, tapi orang pinter gitu loh. Dengan kejawennya, kok saya nggak pernah diomongin yang macam-macam kalau saya itu terancam. Bahkan ngomongnya katanya paling perasaanmu saja. Kok ini mbah ngomongnya berbeda? Ya ada nggak percaya, tapi ada percayanya karena pas lagi ngelihatnya di baskom. Ketawa, lihatnya di baskom, mungkin kaca benggala ya. Tapi si Ari sih nggak ngelihat apa-apa. Tapi ngomong si Warto, Warto. Iya, itu jelas apa, nggak ada apa-apanya. Tapi kata si Ari. Iya kata si Ari. Oh, jenengan belum ini mas, belum siap katanya, belum nyampe ke situ. Akhirnya dipercayain. Ya ada kukusnya barang, duhone metu. Ada berapa kecilnya nggak yang? Ya itu semua properti mungkin ya. Nah, itu ada otok-otok otok-otoknya ada juga. Jadi komplit lah di situ. Akhirnya ya tadi ada nggak percayanya, tapi ada percayanya juga. Ngomong itu orang itu sering ada di depan sekolah, itu belum cerita yang kayak gitu. Ngerti, emang orang pintar kan harus lebih pintar daripada tadi. Iya, namanya juga orang pintar. Sering muncul di depan sekolah, jadi di sana ada warung, ya, jenengan sering lihat orang di sini ngerti kok. Tatapannya kayak gini, dipraktekkan semuanya tahu. Itu membuat percaya lagi si Ari. Aduh, ini makhluk aslinya daden. Wujudnya itu. Jadi-jadian. Iya, wujudnya itu macan. Aslinya macan kumbang. Aslinya macan. Bukan macan Kemayoran. Cek dong. Aslinya macan kumbang. Tapi saya nyipet jadi apa wae mas? Maksudnya, mbah, aja ngomong bahasa Jawa orang ngerti. Beneran orang ngerti. Jadi kayak gitu disituasikan seolah-olah itu memang ada yang mau mencelakakan si Ari. Kui ono perjanjian rikala semono, ada perjanjian di tanah tersebut. Ngambilnya memang orang jauh. Ya percaya, ya enggak gitu. Dikasih macam-macam itu. Kayak si batu. Ya dengan sejumlah rupiah yang setimpal, Bro. Betul. Ada macam-macam hal. Itu pas pulang ke rumah, ya mbaknya ngerti. Ya enggak apa-apa, Lek. Digituin. Enggak bawa apa-apa. Di sweeping semuanya, nggak perlu buat apa dilempar-lemparin, ono-ono wae turu, malah banyak kelihatannya marah. Suatu hari dia itu ada pelajaran kosong, kemudian tempat yang paling nyaman buat dia kan perpus, larinya ke perpustakaan, lari dong nggak jalan ya. Ke perpustakaan, dia berdiam diri di sana, nggak buka buku, nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya boleh ngerokok, saya nggak memperbaiki diri, mungkin ngerokok di sana. Cuman diem di situ, banyak bengong, glusar-glusur, ndakom apa ya biasanya. Itu biasanya ada si Laras, ya kan? Biasanya ada si Laras, tapi Laras nggak mungkin ya. Kalau misalnya jam istirahat baru ada Laras, udah di situ baru pikiran. Laras kalau jam istirahat itu ke perpustakaan, tapi aduh, saya berapa kali ya ketemu sama si Laras, berapa hari di situ, tapi kok nggak pernah ketemu Laras itu, entah di jam belajar, entah itu anak kelas 1, kelas 2, kelas berapa, kok nggak pernah ketemu sama si Laras. Ada di misalnya lapangan, itu aja di luar perpus lah. Iya, ketemu di luar perpus itu nggak pernah ketemu si Laras. Kok saya baru kepikiran, saya memang ada rasa sama si Laras, tapi saya kok nggak pernah nemuin Laras di luar perpustakaan. Nah, saat kayak gitu dia langsung keluar dari perpustakaan dan sweeping semua ruang kelas, nyari bahkan ya kadang-kadang ruang kelas kan kacanya ya jendelanya masih main gitu. Iya ya, Laras main bola lagi yuk. Ya udah nanya-nanyain, Laras, saya Ari, kalau kamu memang benar-benar ada, lakukan. Enggak, dia tuh nyeliping ke mana tadi, kantin, kelas demi kelas, enggak ada itu Laras. Ada yang mirip, ternyata Waryuni, bukan Laras. Iya, bukan Laras, enggak ada sama sekali yang namanya Laras di situ. Nah terus
Akhirnya dia berani nanya sama orang kantin, Bu, Ibu kantin, Bu, saya kalau di perpustakaan sering ketemu sama si Laras, kok saya nggak ngeliat Laras ya? Oh, cuman kayak gitu doang, tapi nggak mau lanjutin, dia nggak mau nanggepin lagi. Mas mau pesan apa? Paling kayak gitu. Hitungannya nggak dibahas lagi. Nggak dibahas lagi. Itu kan canggung ya, aneh gitu kan. Terus akhirnya dia cerita lagi, Bu, kok nggak dijawab, Bu? Ya enggak Mas, saya lagi repot. Oh iya Bu, saya cerita-cerita sedikit boleh Bu, karena kemarin-kemarin itu sering ngobrol juga sama ibu kantin itu. Bu, saya kok kalau misalnya ini sering ditemui ini Bu, sosok orang tua laki-laki, sering pakainya bajunya begini-begini, itu sering ada di depan di depan Sekolah. warung, depan sekolah itu, warung itu. Oh, itu mah Pak Wirjo, orang tahu-taunya Bro. Oh, orang. Bukannya penjelmaan maung, bukan. Apa tadi ya? Macan kumbang. Itu orang. Ya orang lah. Emang orangnya begitu diem. Tapi orangnya itu sakti loh katanya. Orang itu sakti. Tapi kan sering ketemu di perempatan lampu merah. Siapanya? Itu orang yang tadi. Orang yang itu, iya maksudnya cerita sama ibu warung. Ketemu kan gak pernah ngobrol Bro. Gak pernah ngobrol, itu sejatinya siapa gitu loh. Iya, dibuka sama ibu kantin, nanya-nanya itu ternyata ya iseng-iseng, siapa tahu ada penjelasan. Ya orang kalau lagi pikiran-pikiran ngelos kan apa aja diceritain bisa begitu. Oh itu mah Pak Wirjo, itu suaminya ibu warung yang depan, ternyata orang Bro. Asem aku ditipu sama Warto sama itu yang di Baskom, lihat apa yang mbahnya. Tapi orangnya baik Mas, tapi katanya orang pintar gitu loh. Tapi kalau kamu mau ngobrol nggak apa-apa, dia orangnya baik. Jadi diberanikan diri itu dia ngobrol, pengen ketemu sama si Pak Wirjo. Dan sengaja hari itu ya ada tuntutan kegiatan di sekolah sampai selesai, terus pulang normal kan jam 2, jam setengah 2 saat itu. Dan hari itu belas nggak ketemu sama yang namanya Laras sama sekali. Dan dia itu akhirnya pulang sekolah, terus ada orang kegiatan yang macam-macam, itu nilainya sepi, nggak ada eskul sepi. Terus warung di depan juga nggak ada bocah tongkrong, paling 1-2. Dan lihat bapak-bapak itu Ada di situ. Cuman lagi bukan ngeliatin si Ari, lagi masuk ke kantin, ke warung tersebut. Iya ternyata guyonan loh sama istrinya. Sama di situ ngeliat lagi ngobrol dari seberang itu lagi, semua orang ternyata. Saya kesana maksudnya lu ada urusan apa sama saya kok sering ngeliatin saya seperti itu. Akhirnya pas di dalam warung ini dilalnya sepi. Oh pas ketemu ternyata orangnya ramah. Mas, monggo Mas, gawe wedang apa? Teh manis apa teh hangat apa? Enggak sejutek awalnya. Enggak sejutek itu. Terus ngapunten Pak, jenengan itu saya pikir apa? Iya saya ngapunten sering liatin jenengan, sering liatin sampean, katanya sering liatin kamu. Pak emang kenapa? Duduk sini Dek, duduk sini. Itu langsung baca-baca dia itu. Duduk. Si Pak Wirjonya itu langsung baca-baca apalah seperti ini, baca-baca terus. Gitu loh. Kayak niup katanya niup, tapi asal niup kemana? Itu kan buat si Ari aneh itu. Saya kayak tapi bukan di ke Arinya, ada sesuatu di sekeliling Ari seolah-olah seperti itu, dan supaya dia itu menjauh. Wis Mas wis aduh katanya, Mas udah jauh. Apanya Pak yang jauh? Apa ya suara apa itu? Apanya Pak yang jauh? Ya sudah jauh ndak apa-apa. Mas jenengan menyadari apa enggak selama ini jenengan itu ada yang ngikutin, ada yang lagi menggoda jenengan. Ngomongnya sih bukan jenengan ya, kamu ada yang menggoda kamu, ada yang lagi ngikutin kamu. Maksudnya Pak, kamu sering ketemu sama ini ya anak sekolah katanya, seusia kamu, perempuan rambutnya panjang, jelek. Itu langsung kayak dia kaget kan Bro, iya. Ada yang ngikutin, ada yang nggoda. Iya kok tahu, dan ini arahnya kan bukan ke nggoda, bukan orang, bukan manusia arahnya. Loh, satu sisi dia itu masa
Laras bukan orang Iya sih, ya kan? Yang kan anak sekolah. Dia kan anak sekolah pakai OSIS. Masa setan pakai OSIS sih? Ya kan? Harusnya kan pakai iya. Belajar kan setan Indonesia doang. Setan terpelajar. Di sini mah ada suster berbagai profesi setan ya. Terpelajar rata-rata. Nah maksudnya gimana Pak? Iya, saya perhatikan kamu itu nggak sendiri. Setiap kamu lagi keluar sekolah itu, pulang, iya, keluar dari gerbang kamu itu selalu bareng sama si gadis itu, sama gadis itu, perempuan itu. Perempuan siapa Pak? Kamu ingat, kamu itu belakangan hari sering sama siapa? Masih gini, masih blank. Kamu di perpustakaan sekolah, nyampe digituin sama Pak Wiryo. Di perpustakaan sekolah, oh iya Pak, saya sama si Laras. Langsung begitu Bu, langsung ngomong kayak gitu sama istrinya Bu. Genah Pak, genah katanya. Wes jelas apa Bu? Ini kok jadi saya malah nggak ngerti. Yura ngerti, belum dingin ngerti, belum dingin nggak ngerti Pak. Masih ngerti Pak, biar nanti teh manisnya gratis. Nanti nggak ngerti. Anu Dek, itu kamu itu lagi digoda sama sosok itu kamu ngertinya anak sekolah mesti. Ngertinya anak sekolah. Iya Pak, itu Laras. Iya Laras, jelas katanya. Laras itu anak sekolah, memang tadinya anak sekolah. Sekarang udah nggak sekolah, udah lulus. Gimana cara mengungkapkan? Iya. Kamu itu bukan manusia gimana? Itu mendiang Dek, mendiang katanya, mendiang. Oh, ibunya bilang mendiang. Iya mendiang berarti kan udah mati loh. Aduh lele, bagus, kamu mau dijadiin korban berikutnya katanya. Itu nggak terima si Arinya itu nggak terima, tapi nggak turut apa kata-kata. Masa iya itu? Masa iya orang di perpus itu dia baik, attitude-nya baik, dia ngajarin tentang budaya, tentang pelajaran dia yang nggak mampu buat nyerna, dikasih dibimbing tadi lah ya. Terus ngomongin yang baik-baik. Nggak mungkin, dia cuma ngomong tapi Laras itu baik. Emang kayak gitu deh, baik. Aduh ceritaan Pak, diceritakan oleh suaminya akhirnya. Emang awalnya seperti itu, nanti dia juga bakal nyelakain kamu. Jadi sekitar tahun berapa, nanti saya ingat mungkin nanti di belakang agak ingat tahun berapa, dia itu dulunya murid sekolah sini. Dulunya pernah sekolah di situ. Iya, sekolah di sini gitu ya. Terus seneng sama orang. Ya kayak kamu lah, pacaran bocah SMA. Terus dia itu ngajakin pulang sama si cowoknya itu. Waktu itu kan naik sepeda, suruh ngajakin pulang. Minta ngajakin pulang sama cowoknya. Nah cowoknya itu lagi sama temennya tanggung, lagi ngerjain tugas, malah disuruh pulang duluan. Nah itu keluar dari sekolahan, disambut sama truk, bro, dihantam sama truk, terus tewas. Langsung mati mendadak di situ. Enggak sih, dibawa rumah sakit, cuman meninggal di situ. Dalam perjalanan meninggal atau di rumah sakit meninggal, dan konon setelah saat itu dia itu sering menghantui yang ada di sekolahan, terutama kalau misalnya ada guru baru, TU baru. Tapi kebanyakan mereka itu melihatnya di perpus, karena kalau pacaran, kalau apa seringnya di perpus. Oh Pak, tapi masih nggak bisa nerima. Tapi itu dia baik, memang baik Mas, memang baik. Tapi lama-lama kayak gitu. Sampean itu keluar dari gerbang pasti diantar sama si Laras. Saya ngelihatnya seperti itu. Nanti dia itu bakalan giring kamu supaya kamu itu ke jalan, terus nanti kejadiannya biar sama-sama dia buat temen Mas, buat temen. Ya nggak masuk akal sih bro. Tapi dengan penjelasannya si orang tua terus Pak Wiryo itu, dengan detailnya si Laras kayak apa, akhirnya membuat Ari itu ya masuk akal juga. Iya sih, itu nih ciri-cirinya tuh mirip. Ya mirip persis, dan dia tuh nyari di ruangan mana aja emang nggak ada Laras, nggak cuma lihat di buku gede tok ya, nisnya nggak ada. Anis ada dulu mungkin ya. Nah, akhirnya terus saya harus gimana Pak? Nggak apa-apa, nanti urusan saya. Kamu banyak berdoa aja, moga-moga dikasih keselamatan. Kamu aja ini ada mbahmu orang bisa ini ngerti sama si Pak Wiryo itu ngerti. Mbahmu orang bisa, nanti wis
udah ketemu saya, ngomong aja udah ketemu saya. Kayaknya dia paham mbahnya atau gimana lah, atau orang-orang seperti itu ya bisa nyambung atau gimana lah ya mau. Terus wis kamu segini dulu aja, segini dulu, jangan panjang-panjang. Tapi ini tolong, kamu masih ada sepeda di dalam, ada sepeda motor. Iya Pak, saya ada di dalam, orang saya sengaja mau nemuin Bapak. Jangan masuk, katanya jangan masuk. Ya, jangan masuk, nggak boleh masuk sekolahan. Saya aja yang ngambil. Loh, bapaknya suruh ngambil, bapaknya yang bakal ngambil Pak Wiryo. Akhirnya ya dengan berat hati, terus tadi ya masih bingung dengan cerita ini nyata atau enggak. Dia tuh ngasih kuncinya sama Pak Wiryo. Kamu di sini aja Mas. Iya ngene bae. Wis ki dimami kata istrinya. Mami makin banyak makin bayarnya makin banyak. Iya. Akhirnya apa? Yang karena penasaran, Pak Wiryo itu nyebrang jalan tetap ngikutin masa mau ngambil sekolah mau masuk ke sekolahan. Iya, mau ke sekolahan. Mungkin Pak Wiryo aslinya kepala sekolah. Pak Kebun. Dia itu masuk ke sana, namanya orang situ ya udah dekat atau pernah apa. Itu masuk ke wilayah tadi. Ada pikir itu ke wilayah parkiran, ternyata enggak. Ternyata itu enggak, dimasuk diturutin sama si Ari, Ari ngikutin Pak Wiryo. Ternyata itu dia ke perpustakaan, bro. Ternyata dia ke perpustakaan dan itu pelan-pelan banget dia ngikutin si Pak Wiryo ya dari belakang dan dipikir yakin kata si Ari, aku tahu kalau Pak Wiryo itu sebenarnya ngerti diikuti sama saya. Cuma biarin aja. Iya, biarin aja, pura-pura enggak tahu atau apa. Padahal si Arinya juga takut kepergok juga, cuman ngikutin. Namanya kayak gitu kan, koridor sekolah itu kan lurus gitu ya. Sampai ke perpustakaan, dibukalah pintu perpus dan itu cuman kayak belum disentuh gini aja udah buka sendiri. Pintunya udah buka sendiri dan di situ langsung, padahal Ari itu jaraknya agak jauh. Kerasa angin yang enggak enak banget dari dalam dan bukan bau perpus yang kayak biasa. Baunya itu semerbak, enggak enak lah, kayak bau anjir-anjir enggak jelas. Kemudian Pak Wiryo itu masuk ke dalam, Ari itu ada di pintu dan dari sana kelihatan memang ada seorang gadis yang sedang berdiri tapi membelakangi Pak Wiryo. Dia menghadap ke rak sana. Menghadap rak buku, Pak Wiryo di belakangnya. Pak Wiryo di belakangnya. Terus ngomong, "Wes, Nok," katanya, "sudah. Jangan mulai lagi kamu. Dia cuma ketawa terkikih. Dan di sini itu goyang dia. Ketawa kalau orang lagi ketawa, di sininya pundaknya goyang itu. Tadi itu awalnya Ari itu ya sudah ngeri kan karena udah diceritakan seperti itu dan iya bener ada sosok itu di kantin dalam perpus. Iya di perpus. Itu ketawanya bukan Laras, itu enggak ketawa begitu, dia ketawa aja mulutnya diginiin. Iya saking ayune ngono lho, padahal luntune iki gondrong-gondrong karo diginiin. Saking indahnya gitu. Ini bisa ngikik banget loh. Ketawanya kayak backsound yang itu loh, yang serem-serem. Ketawa seperti itu dan tadi itu enggak terlalu memperhatikan. Setelah dia belum memperhatikan dengan rasa takut itu tadi, ini ternyata bukan baju OSIS itu berantakan ternyata. Baju OSIS tapi baju OSIS berantakan, kotor segala macam. Kotor, banyak sobek sana sini dan itu darah semua, banyak darah semua. Terus nggak simetris, kayak pundak itu kayak geser kemana, kayak gitu bro. Dan kepalanya itu agak tengleng gitu, tengleng miring. Itu baru dia itu keteter kabeh. Si Ari tadi. Iya. Melihat yang seperti itu, gemetar si Ari, ketakutan. Benar-benar yang disaksikan oleh Ari saat itu tadi itu kirain kayak dari runutan peristiwa dia nanya sama si Warto, mbahnya, semua pepesan kosong. Bahkan sampai si Pak Wiryo ngomong itu masih tidak terlalu percaya. Tapi yang memang menjadikan ini ada nyambungnya karena memang di sekolah itu nggak ada yang namanya Laras. Dia sweeping sekolah kan, komputer nggak ada, itu rada masuk. Tapi ini yang nampak di depannya dia bener-bener dari tampangnya, modelnya yang nggak simetris, kayak foto semplek gitu loh mau. Ininya juga miring, tengleng gitu, tapi masih ngekek begitu. Kemudian sedetik berikutnya lah dia muter badan, itu hancur kabeh bro. Mukanya hancur semua. Muka bekas ketabrak mobil tadi. Iya, tapi masih ada guratan yang ya mirip sosok itu. Mirip itu pada wis jelek wis nggak enak dilihat. Itu Ari bener ketakutan terus ngomong, Pak Wiryo bisa minta tolong sama wis rapopo, ngerti Pak Wiryo dia ngikutin, wis jelas kabeh.
pergi katanya seperti itu. Lungo macam-macam. Itu dia tuh langsung stop kayak di rak. Oh, di Di antara rak itu. rak itu dia Nembus. seolah-olah bergerak. Sok itu di situ gelap. Karena kalau misalnya siang juga kan masih lampu dinyalain. Biasanya kan gitu. Sep hilang. Akhirnya dipapah keluar sama si Pak Wiryo itu. Si Ari tadi Si papa keluar di pedang karena lemas, bro. Diboncengin pulang. karena ketakutan. Diboncengin pulang dan ya itu. Kenapa aku ngerti kowe mbahmu. Ternyata itu sama mbahnya si Ari. Itu kenal, bro. Pak Wiryo Dekat. tadi. Pak Wiryo dengan yo kowe sing nganteran aku cucuku. Bocah angel kuwi yo. Angel Mas di Badung. Badung. Iya. Manggilnya apa ya? Ya, Mas atau Kang gitu kan. Iya, Kang. Iki kamu putumu ki lagi tuh. Ya aku ngerti, meh wae buat pelajaran katanya, buat pelajaran. Biar aja buat pelajaran. Ini bakal aku kayaknya paham. Ya paham sama Wiryo, dekat katanya. Akhirnya ngobrol di situ. Ari suruh makan segala macam itu di situ yang kedua makan lah, habis melihat seperti itu ya. Akhirnya diceritakan bertiga. Dulu itu si Laras itu memang pacaran terus tadi dia mau pulang, disuruh pulang dulu sama si cowoknya. Nah, dan dia itu ketabrak truk lewat. Nah itu dia kayak kalau orang meninggal menurut mereka gitu ya, di cerita ini ada semacam kebencian atau semacam rasa yang belum selesai gitu loh, dan itu diambil alih sama sosok entitas gelap lah ya, entitas gelap untuk dia itu masih ada. Kalau orang udah meninggal ya roh udah balik lagi ke sana sebenarnya, cuman ada makhluk yang memanfaatkan situasi ini, dan dia itu pengen ngajak teman kalau misalnya ada cowok itu supaya dia ketabrak juga di sana itu nanti bareng di alamnya dia, seolah-olah seperti itu. Tapi Wiryo ngomong seperti yang diceritakan ke kamu juga itu enggak benar juga, kamu nambahin yo. Iya katanya, enggak pernah ada si orang baru atau siapa yang diajak ditarget itu enggak ada. Yang ditarget emang harus si Ari. Karena apa? Cowoknya dulu itu bapaknya Ari. Oh, cowoknya itu bapaknya si Ari. Ya taruhlah namanya Arif lah, Arif Rahman. Itu cowoknya si Laras dulunya. Tapi dulunya nih bapaknya si Ari sekolah di situ juga. Sekolah di situ mungkin tahun 19 berapa gitu kan. 79-an itu memang sekolah di sekolah tersebut, terus pacaran lah sama si Laras. Jadi kayak Ari itu datang ke situ kayak semacam nuntasin yang dulu gitu loh. Kayak ada dendam. Jadi seolah-olah ada dendam. Iya seperti itu. Wah Ari di situ makin lemes kan, mau kok ada hubungannya sama saya, hubungannya sama bapak nggak pernah cerita. Tak telepon sama mbahnya ditelepon. Terus paling kayak gitu, Pak tolong Pak jangan diceritakan yang itu, jangan diceritakan gimana ini anakmu yang ini, aku mulih katanya. Pulang ke situ. Akhirnya pulang Semarang, terus ceritain semua dulu iya begitu. Dan saya itu jadi cowok memang agak salahnya saya sering mau menang sendiri, dan saat itu si bapaknya si Ari tadi, iya ibunya si Laras itu memang sedang sakit dan dia minta pulang. Cuman saya karena lagi ceritanya tanggung anak yang berprestasi, lagi sesuatu kegiatan itu lebih utama gitu loh. Jadi si urusan ceweknya itu enggak didahulukan. Dia ketabrak meninggal, dan emaknya yang lagi sakit juga meninggal. Kayak double gitu loh bro. Sesuatu yang enggak enak itu double. Seperti itu dikisahkan ya sama si bapaknya itulah. Terus akhirnya ya wis ngene wae, biar mutus semuanya, mendingan itu bareng-bareng semuanya itu ziarah ke makamnya si Laras. Itu akhirnya mereka ziarah ke makamnya si Laras, dan dipikirkan nanti Ari bakalan pengen balik lagi ke Jakarta, tapi enggak, nyatanya dia itu di situ tetap di kampung, sekolah di situ. Iya, bahkan kuliah juga enggak di Jakarta, tetap di sana. Tetap di Semarang. Iya, ya di Semarang atau di Jogja, tapi tetap di Jawa. Dan alhamdulillah ya semua perangannya berubah. Itu aja ceritanya bro. Tapi ya ini sebuah
kisah yang menarik sih. Sebenarnya seolah-olah tuh kayak ada dendam masa lalu. Iya, ada seperti itulah. Tapi yang diceritakan Pak Wiryo itu awal-awalnya itu malah takut-takutin, kamu mau digini. Tapi niatnya memang ada dendam. Tapi ya mungkin bukan si Laras ya, Mo ya. Iya, yang tadi si entitas gelap tadi yang memanfaatkan situasi. Ya. Itu aja sih cerita dari tadi Mbak siapa ya, saya lupa di depan, Mbak Anti ya. Cerita tentang saudaranya Mas Ari mengalami sebuah kejadian horor di tahun 2001 di Semarang. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan saksikan terus cerita-cerita kami di tayangan-tayangan berikutnya. Jangan bosan-bosan, silakan hubungkan komen, dan bila mana ada yang pengen nge-share cerita silakan di link berikut di bawah. Cerita Iya. pengen dibawain bisa. Iya, dan pengen kontak dengan kami langsung monggo, pengen berbincang sesuatu silahkan. Itu saja, terima kasih sudah menonton, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan lagu rindu di hati, puisikan segala rasa di jiwa untukmu.